Dunia Islam benar-benar menghadapi masa yang sangat unik saat ini. Tanpa kita sadari, tiba-tiba dunia Islam berubah dengan sangat ekstrim. Dunia Islam menghadapi dua contoh perubahan yang sangat ekstrim yang membuat umat Islam di Indonesia khususnya terkaget-kaget dan bingung menghadapinya. Perubahan pertama adalah semakin moderatnya Arab Saudi. Reformasi Arab Saudi dimulai setelah Mohammed bin Salman atau MBS diangkat menjadi putra mahkota pada 2017. Arab Saudi yang semula sangat puritan dan menganut paham Wahabi tiba-tiba berbelok tajam. Begitu diangkat menjadi putra mahkota, MBS langsung mengubah kultur Saudi yang semula adalah negara ultra konservatif menjadi lebih moderat, terutama dalam penerapan hukum syariat Islam. Perubahan sosiokultural di Arab Saudi terjadi hampir di semua sektor dan isu: pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, perbankan, peranan perempuan, tata busana, bahasa, makanan, minuman, interaksi sosial, persepsi keagamaan, dan lain sebagainya. Saudi sedang mengalami perubahan besar. Apa saja yang berubah? Sekarang Saudi mengizinkan perempuan untuk mengemudi, hal yang selama puluhan tahun dilarang. Lalu Saudi mulai mengizinkan bioskop publik beroperasi setelah 3 dekade dilarang. Arab Saudi baru-baru ini mengeluarkan aturan yang mengizinkan acara konser musik ditonton audiens laki-laki dan perempuan. Saudi juga mulai mengizinkan konser digelar di mana musisi kelas dunia seperti Mariah Carey dan grup Black Eyed Peas pernah tampil. Pada Agustus 2019, Saudi menghilangkan sistem wali, sehingga perempuan tak perlu meminta izin wali mereka untuk bepergian. Langkah ini juga menjadikan perempuan bisa menjadi wali bagi anak-anak mereka, mengajukan perceraian, kelahiran, kematian. Pokoknya terjadi perubahan yang drastis. Pada Oktober 2019, turis asing yang berbeda jenis kelamin dan belum menikah diperkenankan tinggal sekamar di penginapan. Hal ini mereka lakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan mulai memberikan visa untuk keperluan wisata. Sebelumnya, pasangan berbeda kelamin yang datang ke Saudi dan ingin menginap dalam satu kamar, terlebih dahulu harus membuktikan mereka pasangan suami istri melalui buku nikah. Jika tidak bisa, maka mereka harus bermukim sementara secara terpisah. Saudi terus melibatkan perempuan untuk mengisi jabatan penting negara. Saudi mengangkat putri kerajaan Rima bin Bandar sebagai duta besar untuk Amerika Serikat. Rima menjadi perempuan Saudi pertama yang mengisi posisi strategis itu. Ini adalah sebuah kemajuan yang mencengangkan sekaligus menyenangkan. Dalam masalah pakaian juga terjadi perubahan. Masyarakat laki-laki Saudi, khususnya generasi tua, sekarang lebih suka mengenakan jubah nasional ketimbang jubah suku mereka. Sementara kalangan mudanya lebih memilih pakaian kasual seperti jeans, kaos, kemeja, dan celana training. Yang perempuan juga sama. Dulu, kaum perempuan Saudi jika di area publik hanya berbusana abaya hitam gelombor lengkap dengan kain penutup wajah, baik itu bernama niqab, burqa, atau khimar. Kini, perempuan Saudi mengenakan bermacam-macam desain dan jenis busana. Semua perubahan yang sangat cepat dan mendasar di Arab Saudi ini tentu mencengangkan dunia Islam Indonesia. Apalagi bagi para pemuka agama beserta para jamaahnya yang selama ini berupaya untuk mengarabkan atau mewahabikan cara beragama mereka. Mereka sungguh terkejut dan tidak menduga bahwa model panutan yang selama ini mereka ikuti tiba-tiba menjadi mursal dan menjadi jahil di mata mereka. Jelas mereka sangat kecewa dengan perubahan total ini. Kalau Anda sulit memahami ini, coba bayangkan jika Anda pemuja dan pengikut fanatik Prabowo dan bersedia berjuang mati-matian ikut Prabowo. Lah kok tiba-tiba Prabowo malah ikut Jokowi? Perubahan ekstrim lain di dunia Islam
adalah ketika tiba-tiba Amerika Serikat menyatakan mundur dari Afghanistan dan menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada pemerintah Afghanistan, boneka yang telah dilatih dan dibiayainya selama 20 tahun. Lah kok dalam 2 minggu kekuasaannya tumbang dan kini Afghanistan malah dikuasai oleh Taliban. Tentu saja Taliban ini adalah representasi Islam. Mereka bahkan menganggap diri mereka jauh lebih Islam ketimbang kita loh. Kemenangan Taliban yang mengaku lebih Islam daripada yang Islam yang lainnya, ini jelas membuat beberapa kalangan umat Islam Puritan yang ada di Indonesia bersorak gembira. Inilah kemenangan nyata Islam, kata mereka. Amerika Serikat yang luar biasa perkasa dan memiliki kekuatan militer terhebat di dunia saja mampu dikalahkan oleh mereka. Apalagi kalau bukan kekuasaan Tuhan yang berpihak pada para mujahid yang berbicara. Ini adalah kehendak Tuhan. Sayang sekali bahwa sampai saat ini para Taliban di Afghanistan ini belum juga mampu menunjukkan keajaiban-keajaiban Tuhan yang lain yang mampu dijadikan contoh betapa hebatnya syariat Islam di tangan para mujahid penakluk superpower ini. Tentu saja kita semua berharap agar Islam yang rahmatan lil alamin seperti yang dijanjikan oleh para ustadz dan pemuka agama dapat segera terwujud di Afghanistan. Bukankah Tuhan sudah memenangkan mereka dengan cara yang ajaib? Tak salah kalau seluruh umat Islam di belahan dunia lain juga berharap adanya keajaiban lain yang bernuansa mukjizat terjadi di Afghanistan. Yang terjadi malah sebaliknya, anggota Taliban bahkan dianggap semakin barbar. Utusan khusus PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons, membeber tindakan barbar anggota Taliban sejak menjadi penguasa Afghanistan. Staf PBB semakin menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi. Jadi, jangankan kepada rakyatnya sendiri, bahkan kepada perwakilan PBB saja mereka berani bertindak sewenang-wenang. Padahal rakyat Afghanistan sedang menghadapi ancaman kelaparan yang parah. Program Pangan Dunia PBB, WFP, memperingatkan jutaan warga Afghanistan akan menghadapi kelaparan pada musim dingin. Ketika kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, penjara-penjara dibuka dan para narapidana dibebaskan. Ratusan hakim perempuan yang memenjarakan orang-orang tersebut kemudian bersembunyi karena mereka diancam akan dibunuh oleh ribuan narapidana tersebut. Para kriminal menguasai negeri kini. Apa yang ditakutkan oleh dunia dari berkuasanya Taliban adalah diberlakukannya hukum syariah dalam bentuk yang paling keras melalui eksekusi publik, hukum cambuk, hukum rajam, hukum pancung di depan publik, dan hukum barbar lain. Dulu ketika mereka berkuasa, geng vigilante berjaga di sudut-sudut jalan, menyerang laki-laki yang memperlihatkan pergelangan kaki mereka atau mengenakan pakaian barat. Perempuan hanya keluar rumah jika mereka memiliki izin tertulis dari laki-laki, dan tentu saja harus mengenakan burka yang menutupi seluruh tubuh. Menurut laporan bekerja untuk televisi, sangat sulit karena gambar makhluk hidup apapun secara tegas dilarang atas dasar agama. Toko-toko buku digeledah secara rutin, dan bila ditemukan buku yang memuat ilustrasi, si pemilik toko akan dihukum cambuk. Kehidupan akan berjalan mundur belasan abad dan menjadi semakin jahiliyah. Tapi itulah representasi Islam yang akan mereka jalankan di Afghanistan. Sebetulnya banyak juga umat Islam di Indonesia yang berpendapat sama dengan para Taliban bahwa kehidupan semacam itulah kehidupan yang paling Islami dan berharap bahwa kehidupan Islam ala Taliban bisa terwujud di dunia. Tapi mereka sebenarnya juga tidak yakin bahwa cara kehidupan Islam semacam itu benar-benar mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka menghadapi dilema besar. Mau terus ikut Arab Saudi seperti selama ini? Lah kok Arab Saudi malah belok. Mau ikut Taliban? Tapi kok sangar gitu? Sebetulnya ada pilihan lain, yaitu ikut Islam Nusantara. Bagaimanapun, ini adalah cara berislam yang diikuti oleh para wali songo dan ulama-ulama kita selama ini. Tapi malu juga ikut gerbong Islam Nusantara. Lawong selama ini Islam Nusantara sudah terlanjur mereka hujat habis-habisan dan mereka tuding sesat dan menyesatkan, kafir dan merusak Islam. Lalu harus bagaimana dong? Mila niku kita mboten perlu
Napa bingung-bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon wong gak wajib ae lho. Gawe apik gak gawe ya wis. Lho. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macem-macem, enek Kristene, enek Katolike, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macem-macem. Dadi niku jumlahe sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan niku.